Oke. Turunin Salam bang, kenal ya. saya bang. Ya. Oke, makasih. Silakan yang Kristen yang mau naik, ketik di bawah 1. Ketik 3 coba. Yang Kristen ketik 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketik 3. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Marcel silakan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junpio daripada Lombok Bang. Siap abangku. Ya, Saudara Bang Zuma Marcel silakan. Sehat, alhamdulillah. Amin. Semoga sehat selalu Bang. Iya, makasih. Oke, Saudara Marcel silakan buka kamera, kita diskusi siang ini. Tema masih terpampang di atas. Temanya menarik untuk kita bahas bersama, silakan. Oke. Salam kenal. Ya, salam kenal Bang. Iya. Hidup kekal menurut Yesus, Bang. Kekal menurut Yesus. Iya. Menurut Yesus Itu di dalam Yohanes ya, Yohanes kalau nggak salah. siap. 17 ayat 3. Iya. Bahwa kekal itu mengenal Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang benar. Itu kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Dan Kalau mengenali dan Yesus sebagai utusannya gitu kan Bang. Iya, betul sekali, betul. Tapi ada di ayat terakhir saya lupa Bang. Barang siapa yang tidak percaya kepadaku, ia telah mati imannya Bang. Gimana itu Bang? Iya. Percaya sebagai Ya, sebagai Tuhan dalam keimanan kami kan Bang. Loh, kan tadi hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya kalau dia adalah utusan Tuhan, dia tidak akan selamat, kan gitu, Bang. Lagian Yesus itu kan datang kepada kaumnya, Bani Israel, bukan kepada orang Roma, bukan kepada orang Yunani, kepada Belanda, atau kita orang Indonesia. Nah, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaum Israel saat itu sedang menunggu manusia yang diurapi. Mereka sedang menunggu Mesias, manusia yang diurapi, yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Jadi ketika Yesus datang, Bani Israel itu terpecah menjadi dua. Ada yang menerimanya sebagai utusan Tuhan, ada yang tidak menerimanya sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi tidak pernah menunggu Tuhan datang ke bumi jadi manusia, nggak ada itu konsepnya. Nah, sehingga ketika Yesus mengajar, dia mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, percaya sebagai akulah utusan yang kalian tunggu. Bukan Tuhan yang kalian tunggu, tapi utusan. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup tidak binasa, betul, percaya sebagai utusan. Nah, itulah hidup kekal itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, itu satu. Dan tidak cukup itu aja, mengenal aku juga sebagai utusanmu. Berarti jelas itu kedudukan Yesus di sana sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Daud, sama seperti yang lainnya, nabi-nabi yang lain. Utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, yang mengherankan sekarang ini di Kristennya. Kalau hidup kekal itu sederhana sekali, yaitu cukup mengenal dia sebagai utusan Tuhan, kenapa orang Kristen justru menuhankan Yesus? Itu sudah ada di ayat Bang, di pas 2:11 itu Bang. Lalah dia. Iya, Malik. Kristus. Juru selamat. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan, Kristus Tuhan. Kristus itu artinya manusia yang diurapi. Nah, jadi arti sesungguhnya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi memang dia
Diutus sebagai juru Ada selamat. komanya nggak di situ bang? Nggak langsung dibaca seperti itu bang. Nah, oke, Kristus itu artinya apa, Bang? Iya memang seperti yang abang bilang. Berarti Kristus manusia yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Tuhan. Dalam original teksnya itu tidak ada tanda koma, Bang. Itu penambahan di Lembaga Bible Indonesia. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Dia adalah perantara Tuhan kepada Bani Israel. Sebagaimana Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Itu dalil. Begitu juga di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Begitu juga ketika murid-muridnya menerima firman, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi hidup kekal itu adalah sederhana, cukup mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen kenapa tidak mengenal Yesus sebagai utusan, malah mengenalnya sebagai Tuhan? Berarti Kristen tidak mengenal Yesus, berarti Bang. Anda menuhankan Yesus. Iya. Kalau Anda mengenalnya, kalau saudara mengenalnya, mustahil saudara menuhankannya, karena Tuhan itu cuma satu-satunya, yaitu Dia yang mengutus Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus memang betul-betul harus dipercaya sebagai jalan menuju Tuhan, alias utusan. Kenapa dituhankan? Berarti Kristen tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Yesus. Bukan gini bang. Kalau dibilang ini Yesus ini kan manifestasi dari Bapa, bang. Kalau menurut saya, dia manifestasi dari Bapa yang turun ke dunia seperti itu loh. Yang harus dikenal sebagai, abang balik lagi. iya memang. Mau Anda larikan kemanapun, Yesus itu mau dikenal sebagai apa? Mau Anda katakan dia adalah inkarnasi Tuhan, dia adalah teofani Tuhan, dia adalah firman jadi manusia, atau apapun itu, tetapi Yesus memberikan konsep hidup kekal sama dengan mengenal dirinya sebagai sederhana. Tidak ada itu darahnya, penyaliban, keluar dari kubur, nggak ada hidup kekal begitu, nggak ada. Itu karena tidak percaya kepada ajaran Yesus, maka bikin konsep baru. Hidup kekal itu percaya Yesus bangkit dari kubur, bla bla bla, menyelamatkan, dosa kita ditebus. Itu ajaran yang muncul belakangan karena akibat tidak percaya Yesus sebagai utusan, termasuk Paulus. Karena Yesus ini tidak dipercaya oleh Paulus, maka Paulus bikin ajaran baru. Sederhana, Yesus datang, seabrek kemudian mukjizat dipraktekkan di depan Bani Israel. Apa kata Yesusnya? Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Faktanya kamu bisa membangkitkan orang mati. Oh, itu karena Bapa, bukan karena aku. Aku hanya alat untuk digunakan sebagai perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Makanya kami di umat Islam sangat sakit kalau teman-teman Kristen itu menceritakan Yesus dibunuh, Yesus ditampar, Yesus diludahin. Apa tujuannya? Ngapain harus kayak gitu? Oh, untuk menggenapi dia mati nebus dosa. Nggak ada itu. Nggak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 21 nomor 31, wanita sundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga. Karena apa? Bukan karena nerima dosanya ditebus, tidak. Karena percaya kepada pemberitaan Yohanes. Iya, ayat berapa itu bang? Hanya gara-gara percaya kepada Yohanes. Matius 21 nomor 31. Matius 21. Boleh dibaca dari data 30-nya.
Sederhana loh itu selamat itu. Sederhana sekali. Makanya dalam Al-Quran kami, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya Al-Quran juga menegur ahli kitab, orang-orang Farisi pada saat itu, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu. Jangan kau menceritakan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sesuai dengan ilmu, asal-asalan. Kau tidak berbicara tentang Allah sesuai dengan kebenaran firman. Kau mengatakan hal yang tidak benar. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya manusia yang lahir tanpa ayah, yaitu anak laki-lakinya Maryam, hanyalah seorang rasul, hanyalah seorang utusan yang diciptakan kemudian dari firman. Jangan kau berlebihan mengatakan dia Tuhan, jangan. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu cukup mengenal aku sebagai rasul. Sederhana. Dan itu iman Islam. Tapi saudara Kristenku ini terpengaruh ajaran politeisme dari Roma, di mana memang kekristenan pertama kali itu diramu oleh kekaisaran Romawi. Mereka menginginkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka masih berlanjut, sehingga mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk menempel kepada konsep ajaran politeisme. Bergabunglah, terjadilah sinkretisme, perkawinan antara dua ajaran, tauhid satu Tuhan Yahudi dan tiga dewa Romawi digabung. Makanya muncullah Tritunggal, Trinitas, segala macam. Itu karena mereka menggabungkan. Nah, sedangkan Yesusnya ketika mengajar selama 3 tahun, dia katakan la ilaha illallah inni rasulullah. Hidup kekal itu adalah kalian mengenal yang mengutusku satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Sudah selesai, Anda hidup kekal. Sederhana, bukan? Kenapa harus ada embel-embel ibadah minggu lah, Natalan lah, peringati kebangkitan Yesus lah? Apa itu? Dari mana itu ajaran itu? Hari Minggu ke gereja tiap hari Minggu. Siapa yang ngajarin? Yesus dia mengatakan, cukup percaya, aku rasul, utusan Tuhan untuk Bani Israel. Selesai, masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Ya tadi, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. Nah, bukankah kita mengejar hidup kekal? Islam mengejar hidup kekal, Hindu mengejar hidup kekal, Buddha mengenal hidup kekal, Kristen mengejar hidup kekal. Siang malamnya kita ini mengenal hidup kekal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa masuk ke dalam hidup kekal, yaitu surga. Giliran Yesus memberikan solusi, kita belakangi, kita malah lari ke ajaran lain. Malah salib yang didewa-dewakan, padahal salib itu adalah lambang kutuk. Digantung di leher, dibikin tato di mana-mana, di rumah disimpan palang, di tempat ibadah dikasih palang. Padahal salib itu lambang kutuk. Kenapa dibanggakan? Harusnya Yesus sebagai lambang keselamatan itu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Jangan diganggu, jangan ditambah-tambahi burung merpati, anak manusia, enggak usah. Cuman satu. Yesusnya hanya ingin dikenal sebagai rasul utusan Tuhan. Ibrani 13 nomor 8. Yesus itu adalah rasul besar dan imam besar. Ya. Begitu saudara. Makanya kami umat Islam itu kenapa siang malam membela Yesus? Saya tampil sebagai apologet membela Yesus, meskipun saya dibilang penghujat, penista. Iman kami itu tidak sah kalau kami tidak beriman kepada manusia suci yang datang di tengah Bani Israel. Bersusah payah dia, orang tuanya difitnah sebagai pezina, lahir dia di tengah-tengah kaumnya, kemudian dia difitnah, dia dihina, dia kemudian direncanakan ingin dicelakai, tapi diselamatkan oleh Tuhannya. Setelah diselamatkan oleh Tuhannya, para pembencinya membentuk ajaran baru setelahnya. Lahirlah agama saudara. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Yahudi. Yesus katakan seperti itu, jelas. Tapi kenapa orang Kristen ketika mengecam orang Farisi, ketika mengecam ahli Taurat, orang Kristen justru menerima ajaran dari orang Farisi? Padahal Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15,
Celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Orang Farisi Paulus menjelajahi daratan, menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, sampai ke Antioquia di Syria, dia sampai ke Arab, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikutnya. Setelah orang menjadi pengikutnya, dijadikan menjadi orang neraka. Apa buktinya? Coba Anda lihat di Matius 7, 22, 21. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Berseru Tuhan nih. Kenapa mereka berseru Tuhan? Karena Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Harusnya Rasul Yesus, Rasul Yesus, Nabi Yesus, Nabi Yesus, Mesias Yesus, Mesias Yesus. Kenapa jadi Tuhan? Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang apa lagi penjelasan itu? Matius 7, 22, 23. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan, tapi Kristen memanggilnya Tuhan. Maka diusirlah orang-orang Kristen ini. Kami umat Islam, mulai dari dia dihamilkan oleh ibunya yang perempuan suci, sampai dia dilahirkan, kemudian sampai dia kanak-kanak, sampai dia remaja, sampai dia diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi, tak ada setitik pun cerca di dalam hati pikiran kami dia ditampar, dia diludahin, dia ditonjok, dia ditelanjangin, dia digantung, dia ditombak, dan seterusnya, dia dibunuh. Padahal Yesusnya mengatakan di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, aku memang harus pergi, kata Yesus, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Kalau aku pergi, roh kebenaran itu datang. Dan kalau dia datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Akan memuliakan aku. Nah, kami umat Islam setiap menyebut namanya Isa alaihi salam, atasnya keselamatan. Tapi kalau Kristen, Yesus, dia mati, bang. Kenapa? Segala dosa dunia dipikulnya. Dosa orang memburit, dosa para gay ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa para lesbi ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa orang yang perkaos anak kandungnya ditanggung oleh siapa? Yesus. Dosa membunuh ibu kandung, ayah kandung ditanggung oleh siapa? Yesus. Sambo membunuh anggotanya ditanggung oleh siapa? Yesus. Belanda membunuh orang-orang di Indonesia ditanggung oleh siapa? Yesus. Semua dosa ditanggung oleh Yesus. Itu memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus, bang? Orang mencuri, Yesus. Orang membunuh, masuk ke gereja, Yesus. Ditanggung Yesus. Semua dilemparkan ke pundak Yesus. Padahal Yesusnya mengatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi manusia harus menanggung sendiri, bukan memberikan ke Yesus. Nah, inilah saudaraku Kristen, fungsinya Islam datang kemudian untuk meluruskan itu. Diajarkan Bang, kita untuk kembali. Silakan. Silakan. Menurut abang, yang tadi abang bilang, kebenaran itu merujuk pada siapa sih, bang? Ada dalam Bible itu dia disebutkan nama. Kebenaran itu merujuk kepada siapa? Karena memang di dalam Bible tidak spesifik nama siapa di situ. Kebenaran. Roh kebenaran. Roh yang diutus oleh Tuhan itu roh kebenaran enggak, bang? Iya dong. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, ini kata Yesus,
barang siapa yang diutus, yang diberi pekerjaan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka padanya roh Tuhan tidak terbatas. Barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh kebenaran dari Tuhan tidak terbatas. Nabi Musa mendapatkan roh dari Tuhan, roh kebenaran. Nabi Daud mendapatkan roh dari Tuhan, roh kebenaran, penyampai firman. Yesus juga mendapatkan roh kebenaran, penyampai firman. Nabi Muhammad menerima firman dari roh kebenaran. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Jadi roh kebenaran itu adalah manusia yang padanya ada roh yang datang dari Tuhan untuk kemudian mengajarkan dia menyampaikan firman dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan roh kebenaran itu, Bang, coba Anda baca di Yohanes 16 tadi, di data 13-14, katakan roh kebenaran apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkannya, itulah yang disampaikan. Berarti dia manusia, karena dia masih mendengar firman dari atas. Setelah dengar dari atas, baru disampaikan. Dia tidak merubah firman itu, dia tidak menambah firman itu. Itulah yang disebut Nabi yang membawa kebenaran. Nabi itu roh, Bang. Kalau menurut kami, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya Nabi Muhammad yang memuliakan Yesus. Paulus menghinakan, contoh. Di mana? Ada. Ya, saya merinding karena gini, kalau abang bilang seperti itu, spesifiknya dong, Bang. Maksudnya apa sih tanda-tanda dia buat awal abang bisa mengenal dia sebagai Muhammad itu ya, yang dikatakan dalam Bible itu? Iya. Cobalah Anda lihat bahwa menuju ke dia. Oke. Coba Anda baca terjemahannya aja dulu, Bang. Di dalam surah An-Nahl 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan kalimah, diberikan firman dari langit untuk disampaikan berita kebenaran tersebut kepada seluruh manusia, agar manusia mengetahui apa yang harus manusia kerjakan. Begitu juga di dalam Al-Quran surah Asy-Syura, dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 51, 52, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Al-Quran itu adalah berupa roh yang kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Demikianlah kami sampaikan kepadamu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan, ruh, untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu sebagai ruh yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi cahaya kepada siapa yang menghendaki cahaya itu. Itu Al-Quran. Engkau sesungguhnya diutus oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau diutus wahai Nabi Muhammad untuk membawa kebenaran kepada seluruh umat manusia, agar menunjuk mereka kepada jalan yang lurus menuju kepada Tuhan. Dia, kata Yesus, dia kalau datang akan memuliakan aku. Yahudi datang menghinakan aku. Paulus datang menghinakan aku. Kristen datang menghinakan aku. Masakan aku sebagai utusan dilantiknya naik setara dengan Tuhan, sementara aku bertuhan. Siang malam aku berdoa, siang malam aku mengaku gembala, siang malam aku mengaku teladanilah aku, contohilah aku, hiduplah seperti aku. Aku sujud, aku bersyahadat, aku puasa, aku sunat, aku tidak makan babi, aku ibadah sabat. Kenapa kalian mengaku pengikutku tapi kalian tidak mengikuti apa ajaranku? Yohanes 14:12. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sholat, aku puasa, aku sunat,
Aku tauhid satu Tuhan. Aku sujud dalam beribadah. Aku mengangkat tangan kepada Tuhanku. Bahkan aku ketakutan kepada Tuhanku. Sampai keringatku seperti titik-titik darah. Tapi kenapa kalian memakai namaku dan menyandingkan aku dengan Tuhanku, dan bahkan mengatakan aku satu hakikat dengan Tuhanku? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus tuh. Makanya Yesus berpesan kepada orang Yahudi sebelum dia terangkat, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Hati-hati dengan penyesat yang memakai namaku. Mereka menyesatkan banyak orang. Kristen memakai nama Yesus menyebar kemana-mana dengan cara menjajah, termasuk masuk ke Nusantara ini, mengajarkan Yesus menjajah dulu, meneror dulu, pribumi dikasih takut dulu, dibom, pak, ditembak, tak. Setelah mencekam, setelah mereka lapar, setelah mereka haus, mereka was-was, hidup terlunta-lunta, suami meninggal dibunuh, tempat tinggal dibom habis, datang misionaris menawarkan Indomie, lahirlah agama Anda diterima. Orang nggak bisa makan, nggak ada lagi pekerjaan, sawah sudah dibom, pekerjaan sudah tidak ada. Ada anak saya yang remaja kuat, tapi diambil semua menjadi pekerja rodi oleh Belanda. Di kerja rodi, suami saya disuruh kerja rodi, dibikin rel kereta api. Saya mau makan apa? Datang misionaris menunggangi penjajahan, bagi-bagi Indomie. Shalom, shalom, shalom. Ibu butuh apa? Ibu sakit, mari ke rumah sakit kami. Terkesima mereka, lagu-lagu rohani, habis itu dibaptis. Jadilah keturunannya hari ini. Karena tidak mungkin agama penjajah dianut oleh keturunan pahlawan. Tidak mungkin. Mereka yang menjadi korban, terintimidasi, hidupnya terkekang, dibawa bayang-bayang ketakutan, belum tidur bunyi helikopter, belum apa-apa bunyi senjata di mana-mana, ketakutan. Cara tempat berlindung paling aman pada saat itu adalah gereja. Pada masa penjajahan, tempat paling nyaman adalah tinggal